Kabupaten Malang dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga, dan lain sebagainya. Terdiri dari 33 kecamatan, 378 desa, dan salah satunya adalah Desa Sumberjo. Desa Sumberjo terletak kurang lebih 14 km dari ibu kota Kabupaten Malang. Wilayah Desa Sumberjo di sebelah utara dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gampingan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagak, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangsari, Kecamatan Bantur. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Sumberjo mencapai 7.342 jiwa, yang mana terbagi menjadi 55 rukun tetangga dan 10 rukun warga yang semuanya hidup damai dan saling berdampingan satu sama lain. Tak hanya itu, desa ini juga mempunyai 3 dusun. Yang pertama Dusun Bandarangin, kedua Dusun Bendo, dan yang ketiga Dusun Bekur. Dengan luas wilayah 1.260,608 hektar, lahan desa ini terbagi untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Fasilitas umum di desa ini meliputi kantor balai desa, 10 masjid, 70 musola, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam aspek pendidikan, Desa Sumberjo mempunyai 1 taman kanak-kanak, 1 kelompok bermain, 2 Raudatul Atfal, 3 sekolah dasar, 2 madrasah ibtidaiyah, 1 madrasah sanawiyah, dan 1 madrasah aliyah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, warga Desa Sumberjo memenuhi kebutuhannya dengan beberapa mata pencaharian, umumnya pada sektor pertanian, jasa atau perdagangan, industri, dan lain-lain. Kualitas ekonomi suatu desa dapat terlihat dari sumber dayanya, di antaranya sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang dapat dijadikan penunjang pendapatan masyarakat. Dengan adanya area perkebunan tebu yang luas, Desa Sumberjo mampu memanfaatkan hasil panen tebu tersebut sehingga memiliki nilai jual. Kontribusi ekonomi dari sektor perkebunan tebu tersebut menjadi salah satu keunggulan Desa Sumberjo. Saya Bapak Haji Amsori, Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Di jalan itu, waktu itu masih makadam semua. Dan alhamdulillah berjalannya waktu sampai 2014, kemudian ada dana desa, itu alhamdulillah jalan-jalan sekarang sudah mulai bisa kita bangun walaupun belum semuanya tuntas. Dan sekarang ada masalah COVID itu agak tertunda sementara ya pembangunannya karena ada anggaran yang memang difokuskan untuk penanganan COVID-19. Untuk sumber daya manusianya ya alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perkembangan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu masyarakat itu masih pola pikirnya itu masih model lama. Jadi selama saya menjabat kepala desa ini saya tanamkan pertama kedisiplinan, kedua kegotong royongan. Potensi Desa Sumberjo ini sebetulnya banyak potensi yang perlu kita gali karena di sini itu letaknya geografisnya juga ada pegunungan-pegunungan, view-viewnya bagus gitu. Cuman ini kan milik perhutani. Kalau kita mengembangkan itu tentunya harus MOU dengan perhutani. Kedua, kita kesulitan di anggaran ya, karena kalau anggaran dari desa untuk mengerjakan lahan yang bukan milik kita itu diaturannya nggak boleh.
Jadi banyak potensi wisata, mungkin pegunungan, pemandangan yang indah sekali kalau kita gali potensi-potensi tersebut. Masyarakat Desa Sumberjo itu kebanyakan petani tebu. Hampir semua masyarakat itu di sini itu kalau bertaninya itu di tebu karena memang lahan kering. Tebu ini dikirim ke pabrik, ada yang dikirim ke pabrik gula Kebon Agung, pabrik gula Krebet, ada juga yang ke Blitar, Tulungagung. Cuman sayangnya panennya cuma 1 kali 1 tahun. Kalau panennya tebu itu antara bulan Mei sampai November biasanya, tergantung cuaca ya. Potensi-potensi lain kalau di masyarakat itu ada lagi yang berusaha di bidang jajanan ya. Itu ada bakpo, mungkin tadi sudah panjenengan memberikan materi di sana. Yang keluar kota itu rata-rata memang dari kita, dari sini, dari Desa Sumberjo, khususnya di Dusun Bandarangin ini. Selain itu, terdapat UMKM bakpao, rengginang, kue-kue jajanan pasar, dan lain sebagainya. Salah satu UMKM yang banyak dijalankan oleh masyarakat Desa Sumberjo adalah UMKM bakpao, sekaligus menjadi ciri khas dari desa tersebut. Nama saya Garyadi. Saya di usaha bakpao dari tahun 86. Karena dulu dari kakak saya pertama itu usaha bakpao dari turun-temurun. Kalau pertama kali bakpao dulu usaha keluarga Sinar Jaya. Sekarang sudah buka sendiri-sendiri. 7 saudara itu buka sendiri-sendiri. Ada namanya beda-beda. Saya lumayan. Yang kakak pertama masih bakpao Sinar Jaya. Ya kalau perbedaannya banyak sekali Mbak. Kalau dulu kan manual. Kalau bikin bakpao dulu cuman pakai tangan, diadorin sampai tangan, ditonjokin sampai tangan dulu. Nggak ada mesin. Mesin ini sekitar tahun 95 pakai mesin. Kalau dulu masih manual, ringankan beban tenaga. Kalau produksi dari masyarakat nggak ada, paling yang jualan, ada yang jualan. Paling masuk kayak tepung gitu, gula itu pasti dari kampung desa sini. Kalau dari pemasaran sekarang agak modern lah. Kalau dulu gerobak sama tenong dipanggul, sekarang udah pakai motor sama mobil. Iya, sampai Surabaya, Madura, tempuh sekarang Mbak. Jember tempuh, yang pakai mobil ditempuh ke sana.